Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori pemindanaan dalam penemuan hukum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama yaitu mengenai teori pemindanaan menurut George Beaufort. George Beaufort menyebutkan bahwa teori pemindanaan adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya, teori ini bukan saja sesuatu yang penting, tetapi lebih dari itu, karena sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis. Selanjutnya, teori pemindanaan. Teori tujuan pemindanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda, namun secara substansi sama. Teori-teori tujuan pemindanaan tersebut pada umumnya ada 3 teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemindanaan, yaitu yang pertama ada teori retributif atau absolut, yang kedua teori relatif, yang ketiga teori integratif atau gabungan. Selanjutnya yaitu menurut Profesor Muladi dalam bukunya yang berjudul Lembaga Pidana Bersyarat ada nama-nama yang berbeda. Di antaranya ada teori retributif, teori teleologis, retributif teologis yang pada substansinya sama dengan teori di atas. Selanjutnya teori-teori pemindanaan. Yang pertama ada teori retributif atau absolut, yang dimana terdapat 3 konsep yang digunakan dalam retributif absolut. Yang pertama, teori ini dianggap teori tertua dalam teori tujuan pemindanaan. Teori retributif memandang bahwa pemindanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Konsep yang kedua, yaitu teori ini mencari dasar pemindanaan dengan memandang masa lampau, artinya melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, teori ini dibenarkan secara moral. Yang ketiga, menurut teori ini, pemindanaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya, sehingga pemindanaan tersebut diberikan. Adapun ciri pokok retributif. Yang pertama, tujuan pemindanaan hanyalah sebagai pembalasan. Yang kedua, pembalasan adalah tujuan untuk menemukan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemindanaan. Yang keempat, pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan pelaku. Yang terakhir, pidana melihat ke belakang. Ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan mempersonalisasikan pelaku. Golongan penganut retributif menurut Nigel Walker menjelaskan bahwa ada 2 golongan penganut teori retributif. Yang pertama yaitu teori retributif murni yang mengandung bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Yang kedua ada teori retributif tidak murni yang mana teori ini masih dipecah menjadi 2, yaitu yang pertama penganut teori retributif terbatas, yang kedua penganut teori retributif distribusi. Kesimpulannya, teori retributif bahwa dengan pidana tersebut akan menemukan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun temannya. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberi imbalan yang setimpal. Pidana dimaksud untuk menunjukkan adanya kesembandingan antara kejahatan dengan ancaman pidananya. Yang kedua ada teori relatif atau teori tujuan. Teori relatif atau teori tujuan, teori ini berporos pada 3 tujuan utama pemindanaan, yaitu yang pertama preventif, yang kedua deterrence, dan yang ketiga reformatif. Retributif atau absolut terdapat 3 konsep. Yang pertama, tujuan preventif pemindanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat. Yang kedua, tujuan deterrence, yaitu menakuti, adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Dan yang ketiga yaitu tujuan reformatif atau perubahan, adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, konsep teori relatif. Teori relatif memandang bahwa pemindanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.
Dalam teori ini muncullah tujuan pembinaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu teori reformatif atau gabungan. Teori integratif atau gabungan, teori ini bercorak ganda, yang artinya bahwa pemidanaan mengandung karakter restributif sejauh pemandangan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah. Yang kedua, karakter relatif bertertak pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku antara pidana. Kesimpulannya, teori reformatif sehingga dengan konsep gabungan ini, maka teori integratif menganggap pemidanaan sebagai unsur penjaraan dibenarkan, tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di kemudian hari. Sekian penjelasan mengenai teori pemidanaan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.